Bismillahirrahmanirrahim. Kita telah lama tidak ketemu ya. Dan kita sudah mulai lagi ya. Kita juga kemarin bahas nun mati dan tanwin. Nun mati dan tanwin belum rampung ya. Kita melanjutkan sekarang bagian tentang hukum idgham ya. Kemarin baru ikhfa dan idhar ya. Sekarang tentang idgham ya. Nah ini nanti langsung berkaitan idgham. Ini kalau kita melihat dari segi bahasa ya, ini yang namanya idgham ini nanti memasukkan suatu huruf yang mati ya, kepada huruf berikut yang hidup nanti ya. Nah, dengan kata lain sebenarnya kalau kita melihat namanya pengertian idgham, ini memasukkan, itu sudah idgham. Ya, memasukkan apa saja secara bahasa ini sudah idgham. Nah, karena sekarang kita membahasnya ada di idgham bila guna, yaitu kita memasukkan huruf yang mati kepada huruf yang hidup dengan tanpa adanya dengung ya. Tanpa dengung sedikit ya. Nah, ini nanti berkaitan idgham bihuna, ini nanti idgham bila guna, memasukkan huruf, karena di sini babnya nun mati atau sukun, itu memasukkan huruf nun yang berharokat sukun kepada huruf yang berikutnya tanpa adanya mendengung. Itu batasnya itu. Jadi nunnya nanti berarti dimasukkan ke huruf berikutnya, tapi sekali lagi tanpa adanya dengung. Nah, sebelumnya nanti berkaitan dengan huruf nanti yang huruf ya yang jatuh setelah nun mati atau tanwin yang bisa menimbulkan dampak idgham, hukum idgham, hukum bacaan idgham bila guna, ini adalah lam dan ro. Dengan kata lain, ketika ada nun mati atau tanwin, setelahnya huruf lam atau huruf ro, maka kita tidak boleh untuk membaca dengung, dan nunnya harus dilebur atau dimasukkan ke huruf lam atau ro yang jatuh setelahnya. Intinya kayak gitu. Nah, adapun cara mengidghamkan yaitu dengan melebur atau menghilangkan huruf nun itu seolah-olah tidak ada nun ya. Tanpa adanya nun. Dan ini benar-benar dalam pengucapan ini nunnya hilang, bunyi nunnya hilang. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya pertama, contoh pertama adalah ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf lam dulu pertama ya. Jadi sekarang nun mati bertemu lam, sehingga nanti nunnya ini harus dimasukkan ke huruf lam tanpa menyisakan gambaran huruf nun. Misalnya, ini ada contoh tulisannya an lan ya. An ini nun mati, terus setelahnya lam. An layan kolib ya. Misal an lan yan kolib misal. Jadi nun matinya ini nanti tidak terlihat. Jadi seolah-olah di situ nanti kayak kalau dalam membaca, jadi an ini alif nunnya mati, temu lam nun lan. Ini membacanya tidak boleh an lan, tapi al lan. Nunnya hilang sama sekali. Ini cara menghitung. Sehingga kita tidak boleh membaca an lan, tidak boleh, atau al tidak boleh. Al lan, nunnya hilang. Ini contoh. Nah, contoh yang kedua misal tanwin sekarang. Tanwin yang bertemu dengan lam. Misal dalam surah Mutaffifin ya, wailun lil mutaffifin misal. Itu kan wailun itu lamnya tanwin bertemu lil mutaffifin, berarti tanwin bertemu lam.
Ini tanwin atau yang ketika kita sampaikan adalah berbunyi nun. Ini syarat kita tidak boleh membaca wailun, tidak boleh. Tapi harus wailul. Seolah-olah lamnya ini tasdid. Sehingga wailul lil mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Ini ketika mengidghamkan ya, idgham, tapi tanpa adanya dengung, sehingga tidak boleh wailun lil, tidak boleh. Wailul lil mutaffifin tanpa adanya dengung sedikit pun, karena ini bacaan atau hukumnya dikatakan sebagai idgham memasukkan bila gunah tanpa adanya dengung. Nah, contoh yang kedua ini yaitu ketika nun mati bertemu dengan ro. Ya, nun mati bertemu dengan ro. Contoh tulisannya dalam ayat nanti min rabbihim ya. Min rabbihim misal. Ini tidak boleh kita baca mir atau mir, tidak boleh. Tapi harus baca mir rabbihim, seolah-olah tidak ada nun. Tulisannya min rabbihim, kita membacanya mir rabbihim, tidak ada nunnya. Ya, ini. Nah sekarang yang tanwin yang bertemu dengan ro. Ini misal contoh ya, nah surah Al-Baqarah nanti samarotin, tulisannya samarotin rizqo. Ya. Ini tidak boleh kita baca samarotir, tapi samarotir rizqo, seolah kayak tidak ada tanwin, kemudian huruf kedua seolah-olah ini berharokat atau bertasdid. Ini itu bila gunah, ya memasukkan tanpa adanya dengung. Ya. Adapun dalil yang menunjukkan adanya cara membaca dengan hukum idgham bila gunah ketika ada nun mati atau tanwin yang diikuti oleh huruf lam atau huruf ro dari kitab Tuhfatul Atfal. Ini adalah di sana ada penggalan wasani idghamun bi ghairi hunah fil lami warra'i summa karonnah ya. Dan yang kedua adalah hukum idgham bi ghairi hunah tanpa adanya dengung ya. Fil lami warra'i, dalam atau ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan lam dan ro, summa karornahu, nuli, kemudian engkau mengulanginya. Jadi seolah-olah, maksudnya seolah-olah huruf yang setelahnya ini adalah huruf yang diulang atau huruf yang bertasdid. Ini dalam kitab Tuhfatul Atfal ya. Nah, kemudian selanjutnya ada sedikit tambahan berkaitan dengan hukum idgham secara umum. Nanti dalam hukum idgham ini sebenarnya ini baru kita baru nun mati tanwin. Ada hukum-hukum yang lain ya nanti. Kalau kita nanti ke depannya insya Allah akan ketemu, yaitu berkaitan dengan sisi mengidghamkan atau berkaitan dengan sisi hukum idgham. Nanti kita akan bertemu dengan istilah yang namanya idgham mutamasilain. Ya. Idgham mutamasilain. Apa itu idgham mutamasilain? Idgham mutamasilain adalah cara pandang kita memasukkan huruf yang mati kepada huruf hidup yang setelahnya jika huruf yang mati dengan huruf yang berikutnya ini sama. Ya, sama. Ya. Contohnya nanti ketika nun mati dengan nun mati ya. Min, kata min, terus kemudian ada nikmatin, ini nun mati ketemu nun ya. Nun mati bertemu nun, ini disebut dengan, berarti kan huruf pertama nun yang mati, kedua nun, ini huruf yang mati yang sama bertemu ya. Jadi ini disebut dengan idgham memasukkan huruf yang sama, yang satu mati, yang satu berharokat. Ini mutamasilain. Nah seandainya bagaimana? Apa hanya nun? Ya tidak, semua aja. Termasuk misal ada mim mati, ya. Ada mim mati bertemu dengan mim. Ya, misal bagaimana? Ya
Sama ketika ada mim mati kok bertemu dengan mim, ini juga harus atau juga masuk kategori hukum idgham bi idgham mutamasilen ya. Satu. Bak mati misal bak mati bertemu dengan ba, misal idrib bingasoka, kata idrib bingasoka ini pertama bak mati bertemu dengan ba, ini nanti bisa dimasukkan ke dalam bagian hukum idgham mutamasilan, memasukkan huruf yang mati yang sama antara pertama yang kedua ya. Yang kedua berkaitan dengan tinjauan segi idgham, nanti ada yang disebutkan idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain ini adalah memasukkan huruf pertama yang mati kepada huruf kedua yang berharokat, yang mana antara huruf pertama dengan huruf kedua ini adalah huruf yang memiliki satu jenis makhraj. Ya. Nanti contoh nanti di Quran ada yang ada ayat yang tulisannya irkab mangana itu bak mati terus kemudian mangana ada mim. Ini tidak boleh kita baca irkab mangana, tapi kita harus mengidghamkan ya, karena itu antara bak mati dengan mim ini adalah huruf yang satu jenis makhrajnya, sehingga membacanya meskipun tulisannya irkab mangana, kita membacanya harus irkam mangana. Ini. Terus yang ketiga nanti ada istilah idgham mutaqariban. Idgham mutaqariban itu apa? Idgham mutaqariban adalah memasukkan huruf pertama yang mati kepada huruf kedua yang hidup, yang mana antara huruf pertama dengan huruf yang kedua ini memiliki makhraj yang berdekatan. Ya. Makhraj yang berdekatan meskipun sifatnya beda. Ya. Contoh, misal huruf to mati bertemu dengan ta, basato ta misalnya. Basat ini to-nya mati terus kemudian ta, basat ta. Ya, misal ini harus menghitungkan dan yang lain sebagainya. Ya. Nanti. Dalam kondisi idgham yang semacam ini, maka nanti nilai pengulangan atau nilai tasdid yang ada pada huruf berikutnya atau dalam hal memasukkan ini harus bersifat penuh ya. Ini menurut para ulama. Ada beberapa ya, ada beberapa catatan penting juga nanti. Ya, itu yang pertama, yang kedua adalah berkaitan dengan pendapat ya, daripada Imam Hafiz ya, yang beliau menyatakan bahwa dalam Al-Quran atau seluruh Al-Quran mulai dari surat Fatihah sampai surat Nas ini Imam Hafiz ya, menyatakan bahwa ya, dalam seluruh Al-Quran ini ada 4 saktah atau 4 ayat yang harus ya, dibaca ya, wasol tapi tidak boleh harus dibaca berhenti tapi tidak boleh mengambil nafas saktah ya. Berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Nah, contohnya apa? Nah, contohnya yang pertama bacaan saktah atau kita boleh berhenti tanpa mengambil nafas. Yang pertama menurut Imam Hafiz adalah ayat yang terdapat pada surat Al-Kahfi akhir ayat 1 awal ayat 2 ya. Misal iwaja ya. Iwaja ini menurut Imam Hafiz ini ketika kita melanjutkan dengan ayat berikutnya ya ngiwaja qayyima. Jadi di penggalan ayat ngiwaja kita berhenti sejenak ya. Kemudian kita melanjutkan ke bunyi qayyima ya. Misal ini saktah ya. Oleh sebab itu misal ya ayat penuhnya ya, Al-Kahfi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzir.
Ini ketika kita ingin mewasol ya di wajah tetap kita harus berhenti sejenak tanpa mengambil nafas baru qayyimah. Ini saktah yang pertama. Saktah yang kedua menurut qiraah Hafiz ini dalam surat Yasin ya, ayat 52 ya. Nanti qalu ya wailana mambangasana min marqatina. Di dalam min marqatina ini kita harus berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Ya. Sehingga ketika kita membaca ya qalu ya wailana mambangasana mim marqatina. Ya. Yasin. Ya. Ya. Surat Yasin ya. Nanti saktah surat Yasin ayat 52. Jadi marqatina hada mawa'nya. Jadi marqatina hada. Ya, terus yang ketiga, ini saktah yang saktah yang terdapat pada surat Al-Qiyamah ya, ayat 27. Ya. Di sana ada waqila man raq. Ya, waqila man raq. Ini di surat Al-Qiyamah ya, ayat 27. Meskipun di sana kalau kita lihat ayatnya ya waqila man raq ini dalam satu tanda batas waqaf. Kala idza bahwa kita roki ya wakila man rok man berhenti sejenak tanpa ngambil nafas kemudian rok. Kita lanjut. Terus yang keempat saktah yang keempat ini ada pada huruf lam ya, yang ketika nanti diwasolkan ya, ini ada saktah di surat Mutaffifin ayat 14 ya. Ayat Mutaffifin. Ayat Mutaffifin ayat 14. Di sana ya kala bal rona ala qulubihim. Dalam bal kita berhenti sejenak tanpa mengambil nafas karena itu saktah ya. Kemudian rona. Kalau ayat penuhnya ya di situ kala bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ini saktah. Ya. Nah, berkaitan dengan pernyataan bahwa menurut qiraah Imam Hafiz beliau menyatakan ada 4 saktah yang harus kita baca dan kita terapkan dalam Al-Quran. Ini ada penguat yang disampaikan oleh Imam As-Satibi. Ya. Imam As-Satibi berkata ya, wasaktatu hafsin duna qathin latifah ngala alif tanwin fi wajah bila wa finuni man raq wa marqatina walamu bal rona wal baquna la sakata muwasola. Jadi saktah menurut Imam Hafiz tanpa ya, berhenti atau tanpa memutus dengan berhenti sejenak ini ditemukan pada alifnya kata ngiwaja ya, tadi oleh itu ngiwaja qayyimah ya, bila ya, tanpa tanafus wa finuni manrok dan saktah yang kedua ada pada nunnya kata man rok dan yang ketiga ada pada kata marqatina hada. Dan yang keempat ada pada lamnya kata bal rona. Wal baquna la sakata mausulan ya. Sedangkan imam-imam selain Imam Hafiz ini tidak meriwayatkan adanya saktah ya. Ya. Ini pertama itu idgham bila guna. Sekarang hukum yang berikutnya, hukum yang keempat dalam nun mati dan tanwin ini adalah bacaan iqlab.
Nah, iklab ya apa? Iklab secara bahasa ini adalah memindah atau membalik sesuatu ya. Dari arah A ke arah yang lain ya. Misal kita contoh secara bahasa ya, orang atau layar apa yang tadinya menghadap ke arah timur kemudian kita balik ke arah atau menjadi arah barat. Ini secara bahasa disebut iklab ya. Secara bahasa iklab. Ya. Ini diambil dari asal kata kolaba. Kolaba syai' membalik sesuatu. Nah, iklab, tapi iklab menurut istilah tajwid khususnya adalah meletakkan suatu huruf pada tempat huruf yang lain. Ya. Nah, ini seharusnya hurufnya A, kemudian kita bunyikan bukan A ya misalnya. Ini iklab. Nah, tetapi nanti kemudian dalam kaitannya dengan pembahasan tentang nun mati dan tanwin, ini berarti iklab ini memiliki pengertian ya, membalik bunyi huruf nun mati atau tanwin dengan bunyi mim. Ya. Ini kalau berkaitan dengan iklab, berkaitan dengan hukum nun mati dan tanwin, yaitu kita membalik yang seharusnya adalah mim mati atau nun mati ya, seharusnya bunyinya nun mati dibaca nun mati, kemudian kita balik menjadi berbunyi mim mati. Nah, sedangkan huruf yang berpengaruh atau huruf yang akan menimbulkan bacaan iklab ini adalah hanya huruf ba. Dengan kata lain, apabila ada nun mati atau tanwin diikuti atau setelahnya adalah huruf ba, maka nun mati atau tanwin itu harus kita bunyikan dengan huruf mim. Ya. Contoh nanti kata min ba'di, ini kan nun mati bertemu ba, kita tidak boleh membaca min ba'di, tapi kita harus membaca mim, nunnya berbunyi mim ya. Nah, terus alasannya kenapa sih harus diiklabkan, atau kenapa sih nun atau tanwin itu harus dibalik menjadi mim ketika bertemu dengan ba? Alasan pokoknya adalah jadi ini karena huruf nun mati atau tanwin yang jatuh sebelum ba ini sulit untuk dibunyikan. Ini oleh saya itu ketika min ba'di ini khususnya bagi orang Arab ya, mungkin bagi kita tidak begitu sulit ya. Tapi bagi pemilik bahasa asal ini termasuk hal yang sulit, sehingga mereka membunyikan mim ba'di. Ya, mim ba'di ini lebih mudah daripada min atau min ba'di. Ya. Oleh sebab itu kemudian karena Al-Quran diturunkan di negeri mereka dan mereka membaca kayak gitu, maka kita mengikuti mereka ya. Dan dengan kata lain kalau kayak gitu maka mengiklabkan nun mati atau tanwin dengan dibunyikan mim ini bukan karena perbedaan makhraj atau tidak ada alasan berkaitan dengan makhraj ya. Ini Nah, terus misal kenapa sih nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf ba kok harus diiklabkan atau diganti dengan bunyi mim, bukan huruf yang lain? Ini para ahli tajwid ini menyampaikan alasan di antara adalah karena huruf ba yang jatuh setelah nun ini memiliki makhraj yang sama dengan mim, sehingga akan lebih mudah untuk membunyikan. Berbeda dengan huruf lain. Seandainya nun matinya diganti sin, kira-kira
misbah, nah, ini akan sulit ya, akan sulit kira-kira. Nah, lah di mana segi sama atau ya segi persamaan makhraj antara mim dan ba ini nanti ya, persamaannya satu makhraj, yang kedua dari nanti antara ba dan mim ini punya sama-sama punya sisi sifat jahr, istifal, infitah dan ilaq. Jahr yaitu kuat, istifal ini sama-sama nadanya rendah ya, dan infitah ini juga sama-sama ba mim saat terbuka sebagainya ya. Nanti ya selanjutnya nanti ya dalam hal penyempurnaan bacaan iklab nanti. Di bacaan iklab ini nanti akan ya atau bunyi iklab ini akan menjadi sempurna ya, nanti apabila kita awal tidak ini melakukan adanya 3 hal. Yang pertama ya hukum iklab ini akan bernilai sempurna jika yang pertama ya kita benar-benar merubah bunyi nun mati atau tanwin itu menjadi berbunyi atau berlafal mim ya. Ini yang pertama. Yang kedua ini ya dengan adanya menyempurnakan pengikhfaan mim ya, ketika bertemu dengan ba ya. Nah, sehingga apa? Ikhfa apa? Ikhfa kan samar ya, sehingga nanti mim, kalau mim ba'di kita baca jelas ini nanti iklabnya tidak sempurna ya. Ini yang kedua. Yang ketiga ya, ini pengikhfaan ya, atau dalam hal menyamarkan huruf mim yang hasil dari perubahan nun mati atau tanwin ini ya, adalah pengikhfaan karena adanya perubahan yang harus disertai dengan adanya huna ya. Tidak boleh tidak disertai adanya huna lah. Sehingga ketika satu mim mati atau tanwin ini benar-benar berbunyi mim, nah, terus mimnya ini disamarkan ketika bertemu dengan ba, dan kemudian ya, menyamarkan bunyi mim ini disertai huna, mim ya, mim ya, kali mim tidak ya, tidak kemudian ya, nanti disertai ada dengung huna mim ba misal. Ini nanti nilai iklabnya ini akan sempurna. Nah, dengan adanya menghilangkan salah satu dari 3 unsur tadi, maka ya, pengiklaban atau dalam hal mengiklabkan nun mati atau tanwin ini tidak bisa menjadi sempurna. Nah, ketiga-tiganya itu harus kita terapkan ya. Nah, kemudian berkaitan misalnya itu sulit kalau memperhatikan gitu ya, enggak, karena sekarang berkaitan dengan perkembangan ya, pengikut perkembangan sebagainya, Al-Quran juga ini sudah mulai di cara ini sudah dilengkapi dengan ejaan-ejaan yang disempurnakan, sehingga misalnya kita bingung nanti ini harus dibaca apa, ini biasanya nanti dalam Quran sekarang ini umumnya ketika ada tulisan ya, atau ada kata atau ayat dalam Al-Quran yang di situ ditemukan nun mati kemudian diikuti oleh huruf ba, ini biasanya di atasnya ya, nun ya, ini sudah ada tanda mim kecil. Nah, ketika ada tanda mim kecil itu menunjukkan bahwa kita harus membunyikan nun itu dengan bunyi mim ya. Lihat saja nanti misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 33 nanti, an tulisannya awalnya sebenarnya an bihum, tapi dalam Quran kita ini sudah ditulis ambihum, nunnya masih cuma di situ diberi tanda adanya mim kecil, sehingga kita membacanya menjadi ambihum, tidak an
ambihum. Ini ya iklab. Perlu diingat berkaitan dengan hukum iklab ini, ya ini ketika kita membunyikan hukum iklab ini harus ada sedikit rongga atau sedikit lubang di antara dua bibir, ya, untuk cara pandang yang mana lubang itu untuk mengeluarkan bunyi bacaan mim. Jadi meskipun tidak ditutup rapatnya, sehingga ya kedua bibir ini tidak boleh terkatul secara penuh. Ada rongga sedikit, ya. Nanti, ya. Ya. Oke. Adapun di antara contoh-contoh sebagian contoh nanti, misal coba nanti kita lihat ya. Contoh pertama ini ya nun mati yang nun mati bertemu dengan ba yang terdapat pada satu kata. Ya, contoh tadi di antara pertama tadi adalah tulisannya anbihum asalnya, kemudian kita harus membaca ambihum. Yang kedua nanti ada surat ya anba, ya anba umah, tulisannya dibaca amba, ya, ya amba, ya, misal. Nah ini yang kedua contoh nun mati. Nun mati yang bertemu dengan ya ba, tapi nun mati ada pada kata yang pertama dan ba ada di kata kedua. Contoh wamin, tulisannya wamin, terus berikutnya ba'di, wamin ba'di, misal. Ini membacanya wamim ba'di. Ya. Contoh selanjutnya adalah nanti tanwin bertemu dengan ba. Nah, ini kalau berkaitan dengan tanwin yang bertemu dengan ba ini tidak ditemukan yang ada dalam satu kalimat, tetapi karena tanwin ini meletaknya di akhir kata, sehingga nanti contohnya harus ada tanwin itu berada di kata yang pertama dan ba di awalan kata kedua. Ya, contohnya nanti misal kata samingun basir, ya, samingun basir, ini ngunnya berharokat tanwin domah, ketemu basir ba, ya. Maka kita membacanya samingum basir, samingum basir. Ini dalil penguat bahwa ketika kita menemukan nun mati atau tanwin yang kemudian diikuti oleh huruf ba, maka kita harus membaca dengan hukum iklab. Ini ada nadoman dari Tuhfatul Atfal, ya, sehingga Imam Al-Jamjuri ini mengatakan wasalisu al-iklabu indal ba miman bihunatin mangal ikhfa. Wasalisu yang ketiga adalah hukum iklab, yaitu ngindal ba ketika nun mati atau tanwin ini bertemu dengan ba. Iklab dibalik miman menjadi berbunyi mim, bihunatin diikuti dengan adanya dengung, bangal ikhfa'i dengan disertai adanya samar atau ikhfa'nya. Sehingga cara enaknya dari nandoman itu ya bahwa iklab ini harus ya, diterapkan ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan ba. Ya, nun mati dan ba ini diganti dengan bunyi mim. Ya. Dan bunyi mim itu atau ketika kita membunyikan mim ini harus disertai dengan huna dan samar. Oleh sebab itu contoh tak kembali ke contoh ya min ba'di ini tidak boleh dibaca mim ba'di tapi mim ba, mim ba'di. Ini itu iklab. Yang selanjutnya ya yang kelima ini adalah bacaan ikhfa, ya. Ikhfa, ya. Ikhfa itu apa? Ikhfa ini menurut bahasa adalah tertutup, tertutup. Ini berasal dari kata akhfa'a, ar-rajul ngan ayunin nas. Ya, seseorang menutupi diri dari pandangan manusia, ya, atau menyamarkan. Ya. Namun ikhfa menurut istilah ini adalah menyembunyikan
huruf-huruf mati yang bebas dari tasdid, ya, dibunyikan antara jelas dan hunah, ya, jelas dan antara jelas dan memasukkan, ya, ya, anfusihim namanya, disertai adanya dengung. Dengan kata lain, yang namanya ikhfa ini bagaimana kita membunyikan huruf yang mati, ya, yang sebenarnya tidak ada tasdid, ya, nanti dibaca antara jelas dan idgham, antara idhar dengan idgham, disertai adanya dengung, dengung sedikit. Ya. Contohnya nanti insya Allah. Nah, kemudian nanti huruf-huruf, ya, berkaitan dengan ikhfa, ya, dalam kaitannya di sini adalah hukum nun mati atau tanwin, maka di sini tentunya yang dibaca, ya, samar tidak jelas adalah nunnya itu nanti, nunnya atau tanwinnya. Nah, huruf-huruf yang nanti akan menimbulkan adanya bacaan samar atau ikhfa, ya, ini nanti diantaranya adalah, ya, nanti ini ada huruf-huruf yang terkumpul, jumlahnya ada 15, ya, ada 15, ya, selain daripada huruf-huruf idhar yang ada, huruf idhar ada 6, idhar harfi 6, ya, alif, ha, ain, ghin, ha, kha, ditambah selain huruf huruf ikhfa, huruf idgham, ya, yang ada 6, yarmiluna, ya, ro, mim, lam, wawu, nun, berarti 12, dan ditambah huruf iqlab, ba. Nah, seluruh huruf hijaiyah selain itu, selain 13, berarti masih ada 15, ini nanti semuanya masuk dalam kategori atau dalam keluarga hukum bacaan ikhfa. Nah, huruf 15 ini nanti terkumpul pada awal setiap rangkaian kata, yang di sini nanti di anatomi disebut sifda, sana, kam, jada, syahsun, qad sama, dum toyiban, zid fi tuqa, do zoliman. Ya. Nah, berarti apa? Sif, itu ada sif, shot, pertama shot, za, sana, kam, za, zal, sana berarti saknya, kam berarti kafnya, jada berarti jimnya, syah, ya, syahsun, shinnya, qad sama, qad berarti qafnya, sama besinnya, dum, dal, ya, toyiba, toknya, zid, zaknya, fi, fa-nya, dalam kata tuko adalah taknya, do, ini doknya, dotnya, zolima, zoknya, ini, ya, ini. Ya, ya. Nah, berkaitan dengan hukum nun mati atau tanwin yang bertemu dengan 15 huruf yang ada pada awalan nadoman sif, za, sana, kam, jada, sahsun, qad sama, zum, toyiban, zid fi tuqa, do, zolima, ini nanti hukum bacaan ikhfa-nya ini lazim atau sering disebut dengan hukum bacaan ikhfa hakiki. Kenapa disebut ikhfa hakiki? Karena keikhfaan nun mati ketika bertemu dengan 15 huruf tersebut ini sudah disepakati oleh ulama dengan nama itu, benar-benar disamarkan, ya. Nah, di sisi lain nanti penamaan ikhfa hakiki ini dikarenakan ikhfa atau samarnya nun sukun atau tanwin ini, ya, ya, lebih nyata, ya, lebih jelas, ya, daripada keikhfaan atau kesamaran, atau daripada bunyi ikhfa yang ditimbulkan oleh selain nun mati dan mim, ya. Contohnya nanti ketika ikhfa safawi, ya, mim mati bertemu ba dan sebagainya, ya, nanti.
Cara pelafalannya bagaimana? Cara pelafalannya secara teori, ini nanti seorang yang membaca atau seorang qori yang membunyikan nun mati atau tanwin ketika bertemu dengan salah satu dari huruf 15 ini, dia harus membunyikan nun mati, nun itu antara jelas dan mengidghamkan. Ya, nanti. Ya. Misal nanti an, contoh ya, an saddukum, nun mati bertemu shad. Ini an saddukum, an saddu, an tidak dibaca an, ya. An karena itu jelas. Ya, tadi disebutkan ya cara membacanya adalah antara jelas dan idgham, antara masukkan an saddu, anfusakum, yansurkum, wa an, sehingga ketika kita membunyikan nun ini kita lesan kita harus sudah persiapan ancang-ancang untuk membunyikan huruf berikutnya yang ada ini ya. Ya. Nah, kalau kayak gitu sebenarnya perbedaan antara ikhfa dengan idgham itu apa? Di ikhfa juga ada jelas dan mengidghamkan. Nah, yang perbedaan yang pertama, baca ikhfa ini ya. Kalau ikhfa, dalam bacaan ikhfa ini, ketika kita melafalkan huruf yang dibaca ikhfa ini tanpa adanya tasdid, artinya tanpa memasukkan secara keseluruhan. Ya, sedangkan idgham ini disertai adanya tasdid. Dengan kata kalau bacaan yang memiliki nilai idgham ini seolah-olah ini ada satu huruf yang bertasdid, tapi ketika ikhfa tidak ada, tidak kayak gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, ini ikhfa ini terjadi ketika suatu huruf itu bersanding dengan huruf yang lain. Ini. Sedangkan idgham ini terjadi ketika suatu huruf dimasukkan kepada huruf berikutnya atau huruf yang lain. Jadi sehingga ikhfa ini hanya bersanding, tidak sampai dimasukkan, berjajar. Tapi kalau idgham ini dimasukkan ke huruf yang berikutnya, sehingga huruf yang pertama seolah itu tidak ada. Ini yang kedua. Yang ketiga, perbedaan yang ketiga, ya, ini ikhfa ini bisa terjadi pada ya satu kata ya, atau dua kata. Sedangkan idgham ini hanya bisa terjadi dan terdapat pada dua kata. Oleh sebab itu, misal ya berkaitan idgham, contohnya ada nun mati bertemu dengan ya. Ini ketika kita membaca idgham bihunah, memasukkan dengan mendengung. Ini seharusnya ketika ada nun mati bertemu dengan iya, ini harus diidghamkan. Contoh man yuridi, man satu kata, yurid kata kedua. Ini harus mayuridi. Tapi ketika nun mati bertemu dengan iya pada satu kata, ini tidak bisa diidghamkan. Sehingga nanti kata dun ya, bun yan, kin wan, sin wan, ini tidak bisa diidghamkan. Tapi kalau ikhfa, meskipun ada pada satu kata, tetap harus diikhfakan. Contoh nginda, nun mati bertemu dal, ini adalah satu kata. Tetap nun matinya harus diikhfakan. Kenapa? Karena nun mati bertemu dengan dal, yang mana dal termasuk salah satu dari huruf ikhfa yang 15, sehingga kita membacanya harus ngindah. Misalnya. Yang keempat, perbedaan yang keempat, ya, ikhfa ini memiliki 15 huruf, sedangkan idgham hanya 6 huruf. Ya. Nah, terus kapan ikhfa ini terjadi? Bacaan ikhfa dalam kaitannya atau dalam hubungannya dengan hukum nun mati dan tanwin ini terjadi ketika nun mati atau tanwin ini bertemu dengan salah satu dari huruf 15 yang sudah disebutkan tadi, yang terkumpul dalam rumus sifda sana kam jada sasun kon sama dum thayyiban sid fituqa zalima. Ya. Di sisi lain nanti ya tadi bertemu dengan 15, dan di sisi lain adalah nanti karena makhraj nun
ini tidak terlalu berjauh dengan makhraj huruf ikhfa. Ya. Nah, selanjutnya ini ada catatan penting berkaitan dengan hukum ikhfa yang terdapat dalam nun mati atau tanwin. Ini nilai keikhfaan nun mati dan tanwin ini menurut para ahli tajwid ini dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah hukum ikhfa akrob, ya, hukum ikhfa yang paling dekat. Lah maksudnya apa nanti? Ya kita mengikhfakan huruf-huruf yang makhrajnya berdekatan dengan nun. Makhrajnya nanti berdekatan dengan nun. Ini nanti disebut dengan ikhfa akrob atau ikhfa paling dekat. Nah, ikhfa akrob ini nanti di mana atau kapan? Atau ketika nun mati dan bertemu dengan apa? Nanti yang di antara 15 huruf ikhfa yang bisa terklaster menjadi ikhfa akrob, ini hanya ada 3 huruf, yaitu huruf to, dal, dan ta. Ta. Ini. To, dal, dan ta. Ini nanti ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan to, atau nun mati bertemu dal, atau nun mati dengan ta, maka ini adalah ikhfa akrob, ikhfa terdekat. Yang kedua, tingkatan tawasud atau ausat. Ini adalah yang kedua adalah yang disebut dengan ikhfa ausat. Nah, ikhfa ausat itu apa? Ikhfa ausat ini nanti bahwa nun matinya ini berkaitan dengan pengikhfaan ini jauh, lebih tapi tidak belum begitu jauh, ini pertengahan nanti. Lah kapan kita akan menemukan bacaan ikhfa ausat? Ikhfa ausat ini nanti akan muncul ketika ada nun mati atau tanwin ini bertemu dengan huruf yang berjumlah 10 nanti. Di antara 10 itu adalah 1 fa, zal, sa, jim, shin, sin, za. Ya. Terus fa lagi. Do, zo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Ya. Nanti ya. Nah, itu nanti ketika nun mati bertemu dengan itu, nah, nanti masuknya ke klaster ikhfa ausat atau ikhfa pertengahan ya. Nanti kembali lagi. Ya. Ikhfa ausat ini ada pada 6 pada 10 huruf ya. Ya nanti ini. Nah, tadi ya, 10 huruf ya. Nah, nanti itu berkaitan dengan klaster ya, ikhfa ya. Nanti terus yang berikutnya adalah ikhfa abngad, ikhfa paling jauh. Kenapa dikatakan ikhfa abngad? Karena nanti antara nun mati atau tanwin dengan huruf ikhfa ini makhrajnya berdekatan. Nah, pada ikhfa abngad ini ada jumlah hurufnya hanya ada berapa? Hanya ada 2, yaitu huruf qaf dan kaf. Huruf qaf dan kaf. Ya. Ini disebut ikhfa abngad. Dengan kata lain nanti ikhfa akrob
abngat atau sebagainya. Ya. Ini shotnya. Jadi saya ulangi lagi, ini ada kesalahan tadi. Nanti pokoknya selain nun to, dal dan ta. Karena to, dal dan ta ini masuk nanti ke tingkatan ikhfa akrob, sedangkan qaf dan kaf ini masuk pada tingkatan ikhfa abnad. Nah, selain 5 huruf itu berarti nanti adalah huruf shad, zal, sa, jim, shin, sin, za, fa, do, zo, ini masuk ke klasifikasi ikhfa awsat, pertengahan. Ya, nanti huruf-huruf ikhfa berkaitan dengan huruf ikhfa. Kalau diklasifikasikan menjadi 3 klaster, yaitu ada ikhfa akrob, ikhfa awsat, ikhfa abngan. Ini ada dalil penguat yang disampaikan oleh Ibnu Al-Jazari. Ibnu Al-Jazari berkata, wa qaribul idhari aula, ya, kam qara wal idhamu duman taluta, ya, wa wasit sidkin sama zih sana Auzilla jalilan adif syarifan zafana. Ini nanti ya. Wa qaribul idhari, ya, dan huruf yang lebih dekat alias ketika ya, nun mati nanti bertemu dengan ya, huruf ikhfa abnad, ini membaca nun matinya ini mendekati jelas. Ini ketika nun mati, ya, wa qaribul idhari aula kam qara. Jadi ikhfa-nya lebih dekat ke idhar. Ya, ketika bertemu dengan kam qara itu kaf dan qaf. Ya. Ya. Sehingga min qablu, nun mati bertemu qaf, min qablu. Double min ba'du atau min syai' tidak, tapi min qablu, minkum, nunnya lebih dekat ke idhar, ya belum sampai idhar sih. Wa idhamu doman taluta, ya, nanti ya. Dan ya, itu membaca ikhfa-nya ini lebih dekat ke bunyi idgham atau bunyi bacaan idgham ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan duman, ya, taluto, yaitu dal, ta, dan to. Ya, ini. Dan ikhfa-nya pada klaster ikhfa pertengahan wawasit sidkun sama zih sana zilla jalilan dif syarifan zafana. Dan kita harus membaca dengan ikhfa awsat atau ikhfa pertengahan, ya. Ini ketika nun mati bertemu shad, sin, za, sa, zo, jim, dot, shin, za, fa. Contoh-contoh ikhfa, ya. Ya, contoh-contoh ikhfa nanti nanti saya berikan tulisannya, ya, Pak. Nanti. Contoh nanti ya, nun mati bertemu shad, yansurkum, ansaddukum. Ya, sedikit perbedaan nanti, ya. Ketika membunyikan contoh nanti yang, ya,
Nun mati yang membunyikan ikhfa ab'ad, yaitu nanti ketika nun mati bertemu dengan qaf ya. Nanti wa in qila in qalabu ila ahlihim masrura misalnya ya. Ini lebih dekat ke jelas, nunnya ini lebih jelas. Terus kemudian yang indah ketika di huruf 3 dal, to dan ta, ini nunnya ini lebih jelas ke lebih dekat ke ya, masuk ke akrob ya, sehingga nanti akan lebih mendekati ke bacaan idgham. Seolah kayak ngindah, hampir nunnya lebur ya, ke huruf dal nanti ya. Misal intoliku ya. Berbeda dengan misal nun mati ketemu jim, karena ini ausat ya. Inja anjaina insya ya, wasat. Nah, kemudian dalil penguat terkait dengan bacaan ikhfa ya, yang hurufnya ada 15 dari kitab Tuhfatul Atfal Imam Al-Jamjuri berkata warabingul ikhfa indal fadil minal khurufi wa wajibun lil fadil fi khamsatin min ba'di ngasrin waromzuha fi kalim hadal baiti qaddamantuha. Dan yang keempat adalah huruf bacaan ikhfa mindal fadil ketika nun mati bertemu dengan huruf-huruf selain pada hukum yang sudah disebutkan min hurufin huruf wajibin harus ikhfanya ikhfa wajib fadil terhadap huruf yang sisa dari 13. Kapan? Ya fi khamsatin min ba'di yaitu pada huruf 5 setelah 10 berarti 15 yang dirumuskan fi kalimatil bait pada kalimat bait yang telah disusun olehnya, yaitu kalimat baitnya adalah sifda sana kam jadah sahsun qad sama dum thayyiban zid fi tuqa dhalima ya. Ini sementara berkaitan dengan sekilas materi hukum nun mati dan tan kedua, yaitu hukum itu bilahuna, iklab dan ikhfa. Demikian, barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ya kan. Ada yang mau ditanyakan? Enggak kira-kira? Silahkan. Halo. Halo. Halo, Pak. Iya. Gimana? Belum ada. Ya, kalau belum ada, sementara saya cukupkan dulu ya. Kalau belum ada. Ya. Atau gimana? Pak. Nah, kalau mau diskusi silakan, kita masih punya waktu 20 ya, sekitar 20 kurang sedikit. Nah, kalau ada yang mau didiskusikan ya. Tapi kalau memang benar-benar kira-kira sudah atau belum ada yang ingin didiskusikan, kan saya tutup dulu. Ya. Udah kira-kira gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita nanti ya, ketika ada yang perlu ditanyakan, ada boleh tanyakan ya, karena kita ada grup kelas ya, silahkan kita gunakan untuk didiskusikan ya, grup kelas itu untuk sharing ya. Nanti ya, kira-kira dari saya kayak gitu, mudah-mudahan ada manfaatnya ya, kurang lebih mohon maaf, dan wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Oh iya, sama-sama, saya juga lupa. Oke, ya saya